Siapkah Anda mendengar sesuatu yang kebanyakan orang terlalu takut untuk ungkapkan? Di dunia yang penuh dengan percakapan dangkal dan nasihat manis, menghadapi kebenaran yang tidak mengenakan justru memiliki kekuatan yang nyata. Dan topik ini, mengapa perempuan yang sudah menikah seringkali menjadi rentan secara emosional dan mudah menjadi sasaran, bukan tentang penghakiman. Ini tentang kesadaran, pemahaman, dan pada akhirnya, kekuatan. Jika Anda lebih mementingkan kebenaran daripada kenyamanan, tekan tombol suka, berlangganan, dan berikan komentar di bawah. Mari kita mulai percakapan yang jujur. Di balik cincin, mitos, keamanan emosional. Pernikahan sering dianggap sebagai jaring pengaman utama, secara emosional, sosial, bahkan finansial. Namun, banyak perempuan yang sudah menikah akhirnya menghadapi kenyataan yang tak terungkap. Keamanan tidak sama dengan koneksi. Cincin kawin dapat melindungi dari gosip, tetapi tidak dapat melindungi hati dari kekosongan emosional. Dalam pemikiran Stoik, keterikatan pada peran eksternal, bahkan pernikahan, dianggap rapuh. Epictetus berkata, kekayaan bukanlah memiliki banyak harta, tetapi hanya membutuhkan sedikit. Ketika identitas seorang perempuan sepenuhnya terikat pada peran sebagai istri, keretakan apapun dalam peran tersebut dapat membuka kerentanan emosional yang mendalam, kerentanan yang mungkin disadari orang luar jauh sebelum ia menyadarinya. Perempuan yang tak terlihat, luka akibat pengabaian. Salah satu luka emosional terbesar bukanlah kekerasan, melainkan ketidakpedulian. Banyak perempuan yang sudah menikah bukannya tidak bahagia. Mereka mati rasa. Mereka merasa tak terlihat. Mereka telah memberikan masa muda, energi, waktu, bahkan impian mereka, hanya untuk merasa seperti tokoh sampingan dalam hidup mereka sendiri. Seorang stoa akan berkata, kau terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandanganmu terhadapnya. Persepsi diabaikan itu perlahan mengikis stabilitas batinnya. Jadi, ketika seseorang yang baru memperhatikannya, menertawakan leluconnya, memujinya, rasanya bukan seperti pengkhianatan, rasanya seperti kebangkitan, seperti terbangun dari tidur emosional. Perangkat predator. Ketika empati adalah senjata, predator tidak mendekat dengan tanda-tanda peringatan. Mereka mendekat dengan empati. Mereka menunjukkan apa yang disebut kaum Stoa sebagai kebajikan palsu, tampak mulia, tetapi bertindak dengan motif tersembunyi. Mereka dapat mengenali kesepian yang disamarkan sebagai kesetiaan kebaikan, yang disalahartikan sebagai kelemahan kewajiban, yang menutupi keputusasaan. Dan perempuan yang sudah menikah seringkali tidak mengantisipasi bahaya. Masyarakat mengatakan kepada mereka, kamu aman, kamu sudah menikah. Asumsi itu menjadi titik buta. Seorang pejuang Stoa bersiap untuk kenyataan, bukan untuk apa yang mereka inginkan dalam hidup. Namun banyak perempuan yang sudah menikah, yang dikondisikan untuk merasa aman, belum membangun pertahanan emosional tersebut. Daya tarik untuk merasa relevan kembali. Kebanyakan perempuan setelah bertahun-tahun menikah tidak mendambakan petualangan. Mereka mendambakan relevansi. Mereka ingin merasa, dilihat, dihargai, menarik hidup. Ketika ia merasa seperti figuran dalam kisahnya sendiri, seseorang yang memberinya perhatian tidak merasa berbahaya. Rasanya seperti oksigen. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengamati emosi tanpa dikendalikan olehnya. Marcus Aurelius berkata, kau memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Tanpa kekuatan batin itu, seorang wanita mungkin mencari relevansi di tempat yang salah, membuatnya rentan terhadap ilusi. Kebohongan niat baik. Perselingkuhan jarang dimulai dengan niat buruk. Perselingkuhan dimulai dengan kenyamanan, percakapan, koneksi. Biasanya dimulai dengan, dia benar-benar mendengarkan, dia menghormatiku, dia membuatku merasa seperti diriku sendiri lagi. Tetapi niat bukanlah kebenaran. Stoicisme mengajarkan bahwa tindakan yang dipandu oleh akal budi, bukan validasi sementara, adalah yang penting. Seorang wanita stoik akan bertanya, apakah koneksi ini membebaskan jiwaku atau menggembungkan egoku?
Karena ego adalah makanan bagi para manipulator. Pengulangan, rutinitas, dan matinya misteri. Romansa membutuhkan misteri. Pernikahan berjalan dengan pengulangan. Namun pengulangan tanpa perkembangan menjadi mudah ditebak. Keterprediksian menjadi jarak emosional. Seringkali tidak ada pasangan yang gagal. Mereka berhenti berevolusi. Kaum Stoa menyebut stagnasi ini hasil dari kehidupan yang tidak diteliti. Dan dalam kebosanan itu, rasa ingin tahu tumbuh. Tidak selalu disengaja, tetapi cukup nyata untuk dieksploitasi oleh para predator. Dari pengasuh, menjadi diri yang terlupakan. Dalam banyak budaya, perempuan diajarkan untuk melayani semua orang, kecuali diri mereka sendiri. Ia menjadi pengasuh pendamai kestabilan yang hening, dan perlahan, ia menghilang. Jadi, ketika seseorang mengingatkannya pada dirinya yang